Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di cuplikan video berikut kita bisa mendengarkan Juma mengatakan bahwa kata Allah hanya ada di dalam Islam. Dan kedua, dia mengatakan bahwa Yesus seorang Muslim. Lalu saudara dalam Tuhan, secara tidak langsung hal ini pun ditanggapi serius oleh Bapak Bambang Nursena, ya, dan tentu jawaban yang sangat memberkati kita. Mari kita simak cuplikannya terlebih dahulu. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar, dan mari kita mendukung Apologet Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai, tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Kita membaca pengakuan Thomas ketika melihat bukti bahwa Yesus disalibkan. Bahkan dia melihat bekas paku pada tangannya, pada lambungnya. Thomas mengakui dia, menyampaikan kredo kepadanya yang bunyinya My Lord and my God. Bahasa aslinya adalah Ho kurios mau, Keoteos mau. Jadi artinya ya Tuhanku dan Allahku. Pak ya, tolong di-mute dulu. Jadi ya, kalau kita kembali kepada original teks, di kitab Anda tidak ada kata Allah. Itu bahasa Allah itu hanya ada di terjemahan bahasa Arab, dan kita sekarang di Indonesia. Ya. Anda, tunggu Pak, sabar. Anda yang menyerang kami Islam, mengatakan Allah punya anak, Yesus anak Allah. Kalau sahabat Kristen mengatakan Yesus anak Theos, ya, Theos punya anak, kami umat Islam akan memandang Anda sama seperti Hindu dan Buddha. Nggak ada debat, nggak ada dialog. Jadi kami nggak menyerang. Kami hanya mempertahankan akidah kami yang senantiasa kata Allah itu diambil untuk mendudukkan manusia Yesus menjadi Tuhan. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kami harus melawan, Pak. Kami harus berjuang meluruskan akidah kami yang dibengkokkan oleh Kristen. Jadi kami tidak menyerang Kristen. Yesus kan seorang Muslim, Islam dong. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya dia diselamatkan dari kematian. Berarti nggak disalibkan. Ibrani 5 nomor 7. Benar berarti Al-Quran. An-Nisa ayat 157. Itu dari Bible. Ibrani 5 nomor 7 Bible. Dan atas kesolehannya Yesus, doanya dikabulkan. Menarik nih, ini mind blowing nih. Nah, makanya pendeta-pendeta itu, mohon maaf nih, pendeta yang nyimak nantinya, saudara-saudara nggak berani diskusi langsung dengan kita yang maju, itu kroco. Kita tahu, kita paham, kita belajar Bible. Musuh terberat Kristen itu adalah Bible. Jadi sebelum munculnya agama Islam, kata Allah itu sudah dipakai oleh komunitas Kristen. Nah, mau cari buktinya, ya, pada waktu terjadinya konsili Efesus tahun 431, seorang pemimpin gereja di wilayah Elusa dekatnya Yordan, namanya Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Itu nama uskup Kristen waktu itu, abad ke-5 tahun 431. Kedua, ditemukan prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Sebagian itu prasasti Kristen. Kalau kita membaca sejarah umat Islam, Nabi Muhammad itu dilahirkan, kalau disesuaikan dengan tahun Masehi, kira-kira tahun 571, wafat tahun 632, ya kan? Anda membaca prasasti Arab itu tahun 512 itu ditemukan prasasti yang namanya prasasti Jabat, ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Aram dan Yunani. Lalu tertulis di situ adalah kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah, Manaf Bahani Barmar Al-Qais. Ya, itu prasasti Jabat. Lalu prasasti Umul Jimal kedua ditemukan di Yordan, itu pertengahan abad ke-6, di mana ada kata Allahu Ghafara li Ulai, Allah mengasihi keluarga Ulai, katib Ubaidah, penulis dari Ubaidah, sekretaris dari Ubaidah. Itu sudah tertulis sebelum zaman Islam. Kedua, secara bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani dan bahasa Arab lain. Sebagai bahasa serumpun, Elohim, Eloah, kemudian menjadi ilah, al-ilah, Allah. Itu gejala bahasa. Kenapa harus dipersoalkan hanya gara-gara istilah itu muncul pada agama Islam? Kita tidak tergantung dengan Islam. Karena bahasa ya bahasa, bukan agama. Sama dengan kalau kita di Indonesia ngomong haleluya, kan semuanya Kristen, karena di sini minoritas Yahudi. Kalau Anda beri ke Israel haleluya, itu ya Yahudi ya Kristen, ya toh? Kalau kita ngomong ke Timur Tengah, alhamdulillah, itu tergantung yang ngomong siapa. Kalau alhamdulillah itu muncul dari Kubah bersalib, itu Kristen. Doa di gereja Ortodoks Syria itu, ya doa sebelum perjamuan suci,
Alhamdulillahi ala khairatihi, alhamdulillahi ala barokatihi, alhamdulillahi ala afdalihi. Segala puji bagi Allah karena kebaikannya, segala puji bagi Allah karena berkatnya. Itu pada saat mau perjamuan itu di Tanawal. Dan gereja Syria itu sudah muncul di abad pertama Masehi, waktu pencurahan Roh Kudus tahun 33. Makanya kalau Anda baca di Alkitab Kisah Para Rasul, coba cari orang Melayu kan nggak ada, orang Jawa, orang Batak kan nggak ada, tapi Anda lihat pendatang dari Roma dan Arab sudah ada di situ. Jadi Arab itu jangan diidentikan dengan agama tertentu, gitu loh. Jadi bukan karena ada di bahasa Indonesia, itu bahasa Arab juga ada. Kalau Anda pergi ke Mesir, ya, misalnya membaca Alkitab, fil badil kanal kalimat wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah ada kana fil badil indallah kullu sayyin bihi kana wa fi kurihi lam yakun sayun mimma kan al masdulillahi iman. Ini Yohanes 1:1-3. Coba di situ ada kata Allah, ada bil batil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Ini kalau baca Injil di gereja Koptik, di gereja Syria, itu terakhirnya kan al-masdulillahi iman. Segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Loh, ini saya ngomong begini bukan karangan saya. Anda cari YouTube aja ketemu tulisan Reciting the Bible in Arabic Orthodox Church, itu muncul di situ. Bukan karangan saya. Kok mirip Pak? Budayanya sama kok. Soal budaya misalnya, kalau di Indonesia orang ngaji itu kan orang Islam. Coba Anda pergi ke Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian orang Kristen membawa kitab yang sama itu, budayanya dibawa ke Mesir, ke Syria, ke Yunani. Nah, kemudian ada istilah Yunani Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Roburkam. Ya Roburkamnya bahasa Arab. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Ini gereja, irhamni ya Allah, itu gereja. Di Indonesia karena yang bahasa Arab hanya orang Islam. Orang Islam yang bahasa Arab pun tidak berbicara dalam bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab khusus dari bahasa agama, gitu loh. Kalau di Timur Tengah kan enggak. Anda ketemu di airport, ketemu di mana di gereja, dia ngomong, "Bagaimana kabarmu? Kefalak? Alhamdulillah, kulu tamam." Ya gitu, orang Arab. Ya, kapan kita ketemu ya? Insya Allah bukra, katanya. Insya Allah besok. Jam berapa? Ini gitu. Di Israel sekarang, Quran itu kan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Karena ada komunitas Muslim di Israel. Jadi kata Allah itu tidak bisa identik dengan agama tertentu. Ya, kata-kata misalnya dalam prasasti Umul Jimal itu, Allahu ghafarali ulai, katib Ubaidah. Allah mengasihi keluarga Ulai, lalu ada tanda salibnya di prasasti Jabat. Bismillah Manaf Wahani Mar Al-Qois. Manaf dan Hani, anaknya Mar Al-Qois. Perhatikan, anak di sini masih gunakan kata-kata bar, bukan bin. Artinya bahasa Arab yang dipakai di prasasti ini masih terpengaruh bahasa Aramaik. Nama-namanya masih nama-nama Yunani, sekalipun ada nama Arab, Manaf, Hani nama Arab, tapi Mar Al-Qois nama Arab, tapi Sergius nama Yunani. Jadi semua itu jangan hanya melihat sejarah Indonesia dari Alkitab Indonesia, pergi ke Libanon sana, pergi ke Yordan, pergi ke Syria. Di sana kan Kristennya juga berbahasa Arab dan tidak pernah ada orang Arab Islam melarang orang Kristen karena mereka tahu mereka sejarahnya setelah Kristen. Nah, saya mau tanya tanggapan Bapak, apakah benar bahwa Yesus itu beragama Islam? Karena katanya Yesus itu sholat, lalu kemudian Yesus juga disunat. Yesus juga tidak makan babi, lalu juga Yesus itu bahkan matinya dikainkan kafan. Ya, nah kita mau belajar dari Pak Bambang, seorang senior kita yang memang mendalami keilmuan ini. Gimana Bapak memberi tanggapan? Ya, salam saudara-saudara. Sebenarnya jangan sebut saya pakar lah, saya hanya seorang pemerhati sejarah. Tapi begini, saya memang belajar ilmu agama-agama, teologi religionum, yang itu intinya kita tidak bisa menilai agama seseorang itu dari perspektif kita. Sudut pandangnya berbeda. Jadi misalnya ketika dikatakan Yesus itu Muslim atau beragama Islam, ini sesungguhnya ada 3 hal yang dapat dikatakan konslet berpikir. Ya, jadi secara metodologis itu keliru. Pertama, mengaburkan antara aspek normativitas
dan historisitas agama. Kalau dikatakan Yesus itu Muslim dalam pengertian dia tunduk berserah kepada Tuhan, itu kan sifatnya normatif. Sementara kalau agama Islam itu kan sejarah. Munculnya abad ke-7 Masehi. Sementara Yesus hidup di abad pertama. Dan itu tidak mungkin kan. Jadi misalnya segini, bukan sekedar Yesus, tapi nabi-nabi itu dianggap semuanya beragama Islam. Gampang saja, simpel. Apakah di zaman Abraham ada satu prasasti saja bahwa ada agama namanya Islam? Tidak ada. Padahal waktu itu undang-undang yang ditemukan sejaman dengan Abraham saja ada. Misalnya Lipit Estar Code. Sebelum Musa ada undang-undang Hammurabi. Tidak ada nama agama namanya Islam. Sementara kalau kita baca sejarah misalnya, eksistensi agama Hindu yang muncul misalnya 1000 tahun sebelum Masehi, itu ada buktinya. Pada kuburan Darius Agung yang terkenal dalam Alkitab itu di Behistun di Iran. Itu ditemukan sebuah prasasti di kubur Darius Agung yang menyebut kata Hindu atau Hidu Saka Hauma Warga Saka, yang artinya kaum Saka di tanah Hindu dan kaum Saka di tanah rantau. Artinya ada agama Hindu itu kira-kira pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ada agama Buddha misalnya. Pada prasasti Asoka yang dikeluarkan oleh seorang raja namanya Diwam Priya Darsin. Dikatakan 20 tahun dia telah dilantik jadi raja, lalu dia mengunjungi tempat di mana Siddhartha Gautama dilahirkan. Lalu di situ ada kata Buddha. Hida Buddhayate Sakyamuniti. Di sanalah Buddha Sang Sakyamuni dilahirkan. Jadi clear. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa Yesus itu agama Islam, itu mengaburkan antara historisitas dan aspek normativitas sejarah. Jadi ini kacau sekali. Yang kedua, mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Jadi pikirannya kalau di dalam Islam itu ada ungkapan misalnya inna dina indalahil Islam, agama di sisi Allah itu adalah agama Islam, berarti nabi-nabi yang dianggap Islam tadi seharusnya menamakan agamanya Islam. Itu nggak cocok. Karena Yudaisme, nama Yudaisme sendiri itu muncul kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, pada masa dinasti Hasmonaim. Karena Yudaisme, Yehudut, diperlawankan dengan Helenisme ketika terjadi Helenisasi atau Yunanisasi kebudayaan Ibrani. Namun nama Israel itu sudah muncul pada prasasti Mener Petah 1 tahun 1205 sebelum Masehi. Di sana ada kata-kata Yasir Elfikat Ben Perafet. Israel sudah binasa, keturunannya tidak ada lagi, karena itu setelah Exodus. Jadi itu klaimnya orang Mesir bahwa Israel sudah binasa karena sudah tidak ada lagi di tanah Mesir. Ini kan historis. Padahal mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Dan itu sudah kira-kira zaman Yosua, karena zaman Musa kan jadi sebelum itu. Nah ini misalnya, atau mungkin malah pada zaman hakim-hakim. Jadi kembali ke soal Nabi Isa agamanya Islam atau Muslim. Itu lucu ya, karena begini, ada seorang penafsir Quran, ini saya kira tidak akan menyinggung agama lain. Saya cuma menunjukkan betapa kacaunya antara sejarah dengan norma-norma agama. Dia menulis tafsir, judulnya Tafsir Al-Qurtubi. Itu dikatakan begini, jadi saya menghormati aja, tapi kita perlu cross check historisnya karena kekristenan yang dituduh kan. Jadi mula-mula Nabi Isa itu agamanya Islam. 81 tahun setelah diangkatnya ke langit Nabi Isa, itu nama agamanya masih Islam. Baru setelah itu karena pemalsuan yang dilakukan Paulus, itu baru ada nama Kristen. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kita bisa cross check tuh. Misalnya gini, 81 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa itu Yesus ya, itu kira-kira berapa kan Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi plus 81 sekitar 114 Masehi. Lah 114 itu sudah ada Birkat Haminim. Birkat Haminim itu adalah ketika orang Yahudi melakukan pertemuan atau semacam muktamar lah di kota Yamni atau Yapni dekat Tel Aviv. Itu kan sesama Yahudi itu saling menyalahkan. Ya, orang Yahudi itu ada orang Saduki, di mata Parisi keliru, orang Parisi di mata Saduki keliru. Lalu ada orang Eseni, ketambahan lagi satu yaitu Kristen yang disebut Nosrim. Lalu para rabi Parisi ini mengadakan pertemuan yang mengutuk Saduki, mengutuk Eseni, dan mengutuk Nosrim atau Nasrani. Itu disebutkan dalam Birkat Haminim, itu berkat untuk orang-orang sesat kira-kira. WH Nosrim WH Minim, orang-orang
Nasrani, pengikut Yesus orang Nazaret, dan orang-orang sesat yang lain, kiriga semoga binasa, ya kiriga yufedu yimhu min sefer hakayim, kiranya mereka binasa dan namanya terhapus dari kitab kehidupan. Itu tahun 90 Masehi. Lalu ada penulis misalnya Cornelius Tacitus, itu sejaman dengan Josephus. Dia menulis di dalam karyanya itu kira-kira tahun 90 atau 95, dia mengatakan Christianus, ada kata Kristen di sini, yaitu orang-orang Kristen, apelapat autor nominis Eus Kristus, yang nama Kristen itu diambil dari Yesus. Telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Jadi clear bahwa sebelum tahun 114 identitas pengikut Yesus itu disebut Nostrim, yaitu gereja yang di Yerusalem, yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani karena diaspora. Ya, misalnya ada Lukas, ada Barnabas, ada Markus, tapi ada orang Ibrani, yaitu orang Yahudi yang berbahasa Aramaik dalam bahasa sehari-hari dan bahasa Ibrani ketika mereka ibadah, misalnya 12 rasul. Jadi jangan lagi ngomong kalau Yesus itu orang Yahudi, kenapa Injilnya bahasa Yunani, itu orang yang mainnya kurang jauh. Termasuk orang yang mengatakan bahwa tadi dikatakan Yesus sunat, Yesus tidak makan babi. Kita harus lihat kasus bayi kasus dulu. Yesus sunat umur 8 hari. Itu namanya Brit Milah. Kalau teman-teman Muslim sunat usia 12 tahun, itu bukan sunat yang menjadi perjanjian Abraham. Orang Mesir juga sunat. Orang Koptik itu sunat umur 3 hari. Dulu anak saya lahir di Kairo, dan karena kami anggota gereja Koptik, maka anak saya mau disunat, saya tidak mengizinkan. Karena apa? Saya tidak tega anak disunat umur 3 hari. Itu tradisi Mesir. Jadi kalau sunat 3 hari, sunat 12 tahun itu bukan Abraham. Itu hanya tradisi. Yesus disunat usia 8 hari, jelas sekali. Sesuai Taurat itu. Lalu Yesus tidak makan babi. Pertanyaannya sekarang, mulai kapan imamat pasal 11 berlaku bagi orang bukan Yahudi? Yesus memang Yahudi, dia tidak makan babi. Petrus, Paulus tidak makan babi. Tetapi makan babi atau tidak makan babi itu hanya berlaku bagi siapa, itu harus dijelaskan. Imamat pasal 11 itu kalau di dalam hukum Yahudi itu termasuk hukim. Hukum itu ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi orang Yahudi. Selain ketentuan khusus yang berlaku bagi orang Yahudi, itu misalnya yang disebut edot. Edot itu hukum memorial, itu hanya berlaku bagi Yahudi. Jangan makan misalnya daging di sendi pangkal paha untuk memperingati Yakub, itu hanya berlaku Yahudi. Begitu juga makan babi, itu hanya berlaku larangannya bagi orang Yahudi. Bagi non Yahudi tidak berlaku. Jadi ada tuduhan Paulus membebaskan orang-orang dari Taurat. Siapa yang dibebaskan Paulus? Karena sejak semula orang bukan Yahudi memang tidak disunat. Maka Paulus melarang menyunatkan Titus. Tapi Paulus menyunatkan Timotius karena Timotius adalah orang Yahudi. Ada pluralisme hukum. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dia mengajarkan bahwa yang menajiskan itu bukan yang masuk dari mulut ke dalam perut kita, bahkan di pom jamban tapi yang menajiskan adalah yang dari hati kita. Jadi bagi kita artinya gini, hukum itu artinya bahwa selain hukum positif, itu ada hukum yang lebih tinggi, yaitu misalnya puasa yang ku kehendaki melepaskan tali-taliku, bukan berarti tidak puasa, tapi artinya hakikat puasa kita merasakan bagaimana orang yang tertindas, bagaimana orang yang lapar karena kita merasakan lapar. Begitu juga kenapa kita menekankan hukum makanan yang hanya berlaku bagi Yahudi untuk orang bukan Yahudi, padahal sementara yang lebih jahat itu adalah tuduhan-tuduhan terhadap orang lain yang berisi dengan kebencian karena didasarkan atas agama. Maka yang lebih keluar itu lebih jahat ketimbang dari yang masuk. Lalu juga yang katanya Yesus waktu mati di kain kafan, itu sebetulnya tradisi Yahudi juga ya Pak ya? Tradisi Yahudi dan tradisi Kristen juga. Orang-orang Kristen di beberapa tempat di dunia selain Barat itu matinya juga di kafan. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Tidak ada masalah. Itu kan hanya bedakan antara yang merupakan ketentuan hukum dan yang tradisi. Jadi orang sering salah, mati dikafani atau dimasukkan peti itu tradisi, itu bukan termasuk inti dari iman Kristen. Saya kira itu. Jadi jelas clear ya, setiap kita pemirsa bahwa ternyata tuduhan bahwa Yesus adalah beragama Islam jelas tidak terbukti karena tidak ada prasasti sebelum agama Islam abad ke-7 itu muncul. Jadi ternyata
alasan Yesus itu, saudaraku, sujud kepada Bapa dan kemudian disunat, bahkan tidak makan babi, bukan karena bukti itu Islam ya, tapi memang itu merupakan tradisi Yahudi yang dimana Yesus itu memang lahir dari bangsa Yahudi. Israel, ya. Wah, clear sekali Pak Bambang. Jadi kita tetap menjaga kerukunan beragama, tetapi kita juga harus bisa menjelaskan setiap tuduhan-tuduhan. Ya. Mungkin saya tambahkan di akhir ini ya. Kita untuk melihat bagaimana hukum tentang makanan halal atau haram. Sebetulnya kalau dalam Alkitab itu disebut sebagai tahor dan tami. Tahor itu tahir, tami itu sesungguhnya tidak tahir, tapi dalam klasifikasi kurban, bukan dalam klasifikasi babi itu higienis atau tidak higienis. Kita bisa langsung membaca sumber Yahudi. Misalnya, bagi bangsa-bangsa lain menurut traktat Sanhedrin 56a itu tidak berlaku hukum Musa. Itu berlaku hukum Nuh yang dikenal dengan Seva Misfot Bene Noah. Nah, itu tidak ada larangan babi. Dan kalau hukum Yahudi itu berdasarkan kitab Ulangan pasal 6 ayat 20. Ketika anak-anakmu nanti bertanya, kira-kira seperti itu, Maha edot veha hukim veha mispatim asyar siwah adunai elohenu etkem. Nanti kalau anak-anakmu bertanya, peringatan apa, ketentuan apa, dan peraturan apa yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepadamu, maka jawablah. Ini menurut rabi-rabi Yahudi ada 3 klasifikasi. Mispatim, hukum universal, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, itu berlaku untuk semua. Tapi yang hukim dan yang edot hanya berlaku bagi Yahudi. Orang Yahudi. Maka di Kisah Rasul pasal 15, ketika ada golongan orang Farisi yang ingin memaksakan sunat dan hukum Yahudi kepada non-Yahudi, para rasul kembali kepada hukum Nuh ini. Dia tidak ngarang-ngarang sendiri, karena pluralisme hukum sudah ada sejak awal. Dan yang terakhir, kalau hanya gara-gara tidak makan babi, itu tidak dianggap sebagai melakukan hukum Musa, karena dia masih makan cumi-cumi, masih makan onta, masih makan kelinci. Itu juga hukum yang dilarang di dalam Imamat pasal 11. Termasuk kepiting udang, udang, lele. Karena binatang air yang tidak bersisik. Tidak bersisik, ikan patin juga. Baik, clear sekali. Terima kasih Pak Bambang. Kita bisa mendapat jawaban yang jelas. Ayo kita terus menjadi orang yang makin cerdas, selain beriman tapi juga berlogika. Kembali shalom. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tema mengenai keilahian dan ketuhanan Yesus. Untuk mendasari pembahasan kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembahasan kita adalah keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus. Dalam ayat yang tadi kita baca, kita membaca pengakuan Thomas ketika melihat bukti bahwa Yesus disalibkan. Bahkan dia melihat bekas paku pada tangannya, pada lambungnya. Thomas mengakui dia, menyampaikan kredo kepadanya yang bunyinya, My Lord and my God. Bahasa aslinya adalah Ho kurios mau, ke oteos mau. Jadi artinya, ya Tuhanku dan Allahku. Di sini tegas Injil mencatat bahwa Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Lalu Yesus membenarkan itu. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah bedanya kata Tuhan dan kata Allah? Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Namun sebelumnya sering kita mendapatkan pertanyaan, apakah ada di dalam Alkitab statement dari Yesus sendiri, akulah Allah,
sembahlah aku. Itu yang sering dipertanyakan oleh para polemikus. Lalu biasanya saya jawab, adakah statement dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Karena kita tidak bisa mengukur agama orang dari sudut pandang kita. Ini pertanyaan yang dulu sering dipertanyakan oleh polemikus muslim. Dari India namanya Zakir Naik. Dan orang Kristen biasanya bingung. Padahal statement itu tidak hanya bersifat via positiva, tetapi juga via negativa. Dan jawabannya ini, Yesus mengakui apa yang diungkapkan oleh Thomas tentang dirinya, bahwa Thomas mengatakan my Lord and my God. Namun kalau mau dituntut, ya, pernyataan positif tentang Yesus, tentang diri Yesus dari ucapannya sendiri tentu ada. Pertama, orang Yahudi itu sangat menghormati kekudusan Tuhan. Maka setiap kali ada kata yang ditulis hanya dalam huruf mati, YHWH, itu tidak dibaca. Bacaan Jehovah itu sesungguhnya bacaan akademis yang dibuat oleh orang-orang Kristen di Eropa. Begitu juga Yahweh, itu bacaan yang juga direkonstruksi. Karena kita tidak tahu bagaimana bacaan yang sebenarnya, saking hormatnya orang Yahudi terhadap nama Tuhan. Namun saudara-saudara, setiap kali karena hormatnya pada nama itu, setiap kali nama itu muncul dalam Alkitab, mereka membacanya Adonai atau Hashem, sang nama, nama di atas segala nama. Maka biasanya ketika ada firman Tuhan dari kitab Torah, ya, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, biasanya orang Yahudi membaca Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dia tidak berani membaca huruf-huruf itu kecuali dengan bacaan Adonai. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Namun ketika orang Yahudi mendengar kata-kata nama di atas segala nama, mereka langsung tahu bahwa itu nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan statement Yesus sendiri? Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58, pada ayat sebelumnya yaitu ayat 56, itu Yesus mengatakan Abraham melihat hariku dan dia akan bersuka cita karena dia akan melihatnya. Namun orang Yahudi mereaksinya, umurmu belum sampai 50 tahun. Yang disebut belum sampai 50 tahun itu adalah kemanusiaan Yesus yang datang ke dunia. Namun Yesus sudah ada sebelum Abraham. Maka Yesus menjawabnya dengan kata-kata, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara-saudara, itu saya cantumkan di dalam bahasa aslinya. Pertama, original language of our Lord Jesus Christ, yaitu bahasa Aramaik yang di atas itu. Lalu yang di bawahnya itu bahasa Yunani, di mana di dalam bahasa Aramaik itu amin, amar analehon, amin. Jadi kata yang diterjemahkan sesungguhnya, kata yang diterjemahkan sesungguhnya itu amin. Dan kata itu selalu mengawali sabda Yesus. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, selalu mengawali sabda Yesus, itu bahasa aslinya amin. Di sini amin dua kali diulang. Amin lego umin. Prin Abram genistai ego eimi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tentu di sini bukan keberadaan Yesus yang belum berumur 50 tahun ketika kemanusiaannya turun ke bumi. Tapi yang dimaksudkan aku ada sebelum Abraham, itu adalah aku sebagai firman Allah.
Pada mulanya adalah firman dan firman itu sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu, langit, bumi, laut dan seisinya ini diciptakan, dijadikan oleh Dia. Maksudnya bukan oleh kemanusiaan Yesus, tetapi oleh Yesus sebagai firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah makna Yesus adalah Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kealahan ini diungkapkan baik secara eksplisit ketika Yesus mengakui apa yang dikredokan, apa yang diungkapkan oleh imannya Thomas, namun juga secara implisit ketika Yesus mengatakan, amin aku berkata kepadamu. Kalau saudara-saudara membaca Alkitab di dalam bahasa Arab ini, itu diterjemahkan dengan al-haqqo aqulul lakum. Al-haqqo aqulul lakum qabla ayyulada Ibrahim anna kainu al-majdu lillahi daiman. Itu bukan kitab suci umat Islam, bukan, ini dari sini, ini Injil bahasa Arab ini. Ya, Alkitabul Muqaddas. Ya, kitab suci ini diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat di Libanon. Ya, saudara-saudara, kembali ke firman Tuhan. Jadi yang dikatakan Yesus, aku ada sebelum Abraham jadi, itu aku sebagai firman Allah. Namun Yesus juga memberikan kode ketika dia bicara amin selalu di depan. Kalau nabi-nabi, aminnya selalu di belakang. Kita doa, misalnya doa Bapa kami, ya, dan jauhkanlah kami dari yang jahat, li'analakal mulka wal quwata wal masda ilal abad, amin. Itu tadi bahasa Arab juga. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Daud juga berkata begitu, nabi-nabi berkata begitu. Karena nabi-nabi bukan pemilik kepastian itu. Tetapi Yesus adalah penjawab doa. Dia firman Allah. Dia bukan sekedar penerima firman, tetapi dia adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Amin. Lalu kata amin, ini sesungguhnya gelar Tuhan sendiri. Wahyu pasal 3 ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Karena firman Allah itu sumber dari ciptaan Allah. Ciptaan Allah semuanya terjadi karena firman-Nya. Kalau dalam terjemahan baru tahun 1974 diterjemahkan permulaan ciptaan Allah, itu bukan Yesus diawali oleh waktu. Karena terjemahan ini terjemahan loh ya, bukan teks asli ya. Teks aslinya sama itu. Hi arketis ketesios tuteu. Kata arki itu artinya bisa permulaan urutan waktu. Misalnya arkeologi, ilmu tentang purbakala. Tetapi juga misalnya ada kata arkangelos, malaikat penghulu. Bukan berarti malaikat itu malaikat permulaan, tidak, tapi penghulu malaikat. Pemimpin gereja ortodok di timur itu namanya patriark. Pater itu artinya bapak. Arki adalah bapak yang mula-mula dihormati. Jadi permulaan ciptaan ini bukan berarti Yesus diciptakan. Permulaan ini artinya permulaan urutan kehormatan. Makanya untuk menghindari saling silang penafsiran yang nantinya dimanfaatkan oleh kaum saksi Yehova, Lembaga Alkitab dalam terjemahan baru edisi 2, bukan Alkitab diubah-ubah, ini terjemahannya. Terjemahan itu kan bisa berubah. Kitab apapun di muka bumi juga terjemahannya bisa berubah. Maka dalam edisi baru sumber dari ciptaan Allah. Karena apa? Firman itu kan sumber segala sesuatu. Segala sesuatu ada karena apa? Karena firman Allah, maka diterjemahkan sumber dari segala ciptaan Allah. Nah, kata amin
Itu sesungguhnya gelarnya Allah sendiri. Di mana kita bisa membaca di selanjutnya kitab Nabi Yesaya, ya. Kitab Nabi Yesaya pasal 65. Sehingga orang yang hendak mendapatkan berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Bahasa aslinya apa? Belohe amin, be elohe amin. Demi nama Allah Sang Amin yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah belohe amin, demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Amin. Jadi Yesus gelarnya amin. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14. Allah Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita sebut Avenu Sebasemayim, Bapa kita yang ada di surga, juga gelarnya amin. Berarti Yesus itu adalah sehakikat dengan Bapanya, sehakikat dengan Allah, karena sebagai firman Allah, firman itu adalah Allah. Kita lanjutkan saudara-saudara. Firman Tuhan dengan sangat jelas ya menjelaskan kepada kita tentang hakikat ketuhanan dan keilahian Kristus. Sekarang yang kedua, apa makna ketuhanannya? Next. Saudara-saudara, seringkali di dalam percakapan kita bertanya, kenapa ada ungkapan tidak ada ilah selain Allah? Itu bukan hal yang asing bagi orang Kristen. Jangan salah ya. Kita kalau membaca di dalam Alkitab, misalnya ketika nabi-nabi Baal berperang secara rohani dengan Elia, apa yang terjadi di situ? Elia korbannya diterima dengan dibakar api ya. Tetapi nabi-nabi Baal mereka sambil berteriak-teriak tapi doanya tidak dijawab. Lalu mereka semua menyaksikan bahwa bunyinya Adonai Huha Elohim. Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Di sini YHWH, Yod-He-Vav-He itu adalah gelarnya dari Allah. Karena artinya apa? Tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 bahasa Yunani aslinya Audeis Theos Eimeis diterjemahkan dengan La ilaha illallah. Ini ada dalam Alkitab bahasa Arab. Tidak ada ilah selain dari Allah yang esa. Itu bahasa Arabnya wa alla ilaha illallahul ahad. Lalu ayat 6 ditegaskan bagi kita hanya ada satu Allah. Ayat 5, meskipun di dunia ini ada banyak yang disebut Elohim, ilah-ilah, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Walana ilahun wahid wa huwal abul ladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u. Ini Alkitab bahasa Arab, saya tidak ngomong agama lain ya. Meskipun ini mirip dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalnya semuanya dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Dalam teks 1 Korintus pasal 8 ayat 4 juga dituliskan bahwa Bapa itu sumber segala sesuatu dan semuanya ini akan kembali kepadanya. Maka dikatakan wa ilaihi narji'un. Itu menegaskan apa? The Godhead of God. Jadi divine, keilahian, bahwa tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. There is no God but God. Besar ya. Tidak ada ilah kecuali al-ilah, Allah yang satu-satunya. Baru yang kedua, the lordship, yaitu ketuhanan. Itu dikatakan wa rabbun wahid wa huwa Yasu'al Masih alladzi bihi kullu syai'in wa bihi nahya. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu diciptakan dan yang karena Dia kita hidup. Satu Tuhan, one God, God the Father,
One Lord, our Lord Jesus Christ. Ya, satu-satunya Allah hanya Dia. Tidak ada ilah selain Allah. Allah yang satu itu dalam dirinya sendiri ada firman-Nya yang kekal, ada rohnya yang kekal. Seperti dalam diri manusia ada pikiran manusia yang bersama dengan dirinya, dan ada roh manusia yang ada dalam dirinya, namun kita jumlahnya satu. Meskipun tidak sepenuhnya sama, mirip dengan satu matahari, ada wujudnya yaitu benda penerang di angkasa. Kita bisa melihat matahari karena matahari bersinar. Lihat sinarnya, kita bisa merasakan matahari dari panasnya. Matahari, sinarnya dan panasnya adalah satu. Itulah sebabnya maknanya ya, bahwa firman Allah itu ada dalam diri Allah. Itu misalnya disebutkan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau Allah Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Allah. Yang keluar dari Allah ini tentu bukan kemanusiaan Yesus, karena Yesus itu punya dua natur. Sepenuhnya Allah sebagai firman Allah, dan sepenuhnya manusia sebagai putranya Bunda Maria. Nanti kita bahas pada sesi kedua. Makna ketuhanannya itu aku keluar dari Allah, karena firman Allah itu keluar dari Allah. Pikiran saya keluar dari mana? Dari diri saya. Tapi pikiran saya dan saya adalah satu. Maka kalau ada orang saksi Yehova, hanya Bapa yang layak menerima penyembahan, bukan anak. Anak itu artinya bukan beranak secara fisik. Kemudian kalau Tuhan punya anak, mana bidannya? Kok primitif sekali? Gak adalah iman Kristen yang percaya bahwa Tuhan beranak secara fisik. Tidak ada ajaran seperti itu. Jadi anak Allah itu artinya firman Allah. Firman yang kekal yang menciptakan langit bumi seisinya itu. Kemudian kita kenal ketika firman itu datang ke dunia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anak tunggal Bapa itu kiasan untuk sang firman tadi. Jadi bukan berarti Allah itu beranak. Kok primitif sekali Tuhan kok beranak. Jadi jangan GR lah menilai agama orang, saudara-saudara. Tapi kita sendiri juga jangan terlalu pede, karena kita harus bisa jawab juga. Amin, saudara-saudara. Nah itulah maknanya aku keluar dan datang dari Allah. Berarti firman Allah itu asalnya dari mana? Dari Allah. Tidak seperti lahir itu selalu lahir secara biologis. Pancasila itu lahir dari pemikiran Bung Karno. Siapa ibunya pemikiran? Kok bisa melahirkan Pancasila? Kan tidak seperti itu kan? Sayalah yang melahirkan gagasan itu. Siapa ibunya gagasan? Ya toh? Kan tidak perlu harus kata harafiah seperti itu. Anak tangga apa berarti tangga punya istri? Ya toh? Apalagi anak tangga, anak sekolah, masa gedung sekolahan juga nikah dulu? Kan tidak. Lalu yang kedua, Roh Kudus, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi sumbernya adalah satu, tidak dua, tidak tiga, karena Allah kita itu Allah yang esa. Firman Allah yang dikiaskan dengan Allah itu lahir dari Bapa. Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Itu kelahiran kekal, bukan lahir dalam konteks fisik. Memang dalam Alkitab Roh Kudus juga disebut Roh Yesus, tapi bukan berarti ya ada dua roh, ada satu roh saja dalam diri Allah itu. Kalau Roh Kudus disebut Roh Yesus, artinya apa? Roh Kudus itu diberikan kepada kita melalui nama Yesus. Yesus Sang Mesias. Aku akan mengutus penolong yang lain. Siapa yang mengutus? Yesus. Makanya Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Nah itu saudara-saudara. Lalu yang terakhir sekarang bagaimana makna ketuhanannya? Kita lihat sekarang. Next. Ya, gelar Tuhan bagi Mesias itu berasal dari kitab Mazmur atau kitab Jabur. Ya, Neum
Hashem ladoni seflimini. Firman Tuhan, ini maksudnya Yehova, ini maksudnya Yahweh, ini maksudnya Adonai, huruf besar semua tadi, ya. Allah maksudnya. Kepada Tuanku, seflimini, duduklah di sebelah kananku. Ini bukan ciptaan Kristen. Anda bisa membaca tafsir-tafsir Yahudi yang sekalipun orang Yahudi tidak percaya dengan Yesus, tetapi mereka sama dalam pemahaman bahwa Mesias yang akan datang itu gelarnya Adoni, my Lord gelarnya. Jadi gelarnya Mesias itu memang my Lord. Makanya ketika malaikat menemui para gembala di kisah Natal itu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Karena ini gelarnya Mesias, yaitu my Lord, ya. Duduklah di sebelah kananku, berbicara tentang Raja Mesias yang tahtanya dipersiapkan baginya dalam kasih karunia dan duduk di atas takhta itu. Ini tafsiran Yahudi. Sekalipun harus saya katakan orang Yahudi belum percaya atau tidak percaya akan Yesus Kristus, namun harapannya tentang Mesias itu tidak berbeda dengan harapan kita sebagai seorang Kristen. Karena itu dalam Yudaisme ada mereka yang mengatakan diri sebagai hanya kitab Taurat. Misalnya ketika kita bicara tentang orang-orang Saduki, orang-orang Parisi, mereka mengatakan penafsir Taurat. Orang-orang Eseni, yaitu yang meninggalkan peninggalan bagi kita, naskah-naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll, yang usianya lebih dari 2000 tahun. Dan ini merupakan pukulan telak kepada kaum yang suka menuduh kitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Bagaimana mungkin kitab suci Kristen dipalsukan? Karena Yahudi yang tidak percaya Yesus pun kitabnya sama dengan kitab kita. Jadi kalau orang Yahudi mau supaya cocok dengan tafsirannya, Alkitab diubah sesuai dengan pendapatnya dia. Misalnya hamba Tuhan dalam Yesaya pasal 53, dia bisa ganti aja dengan hamba-hambaku. Karena bagi orang Yahudi, nubuat itu bukan untuk Yesus, tapi untuk seluruh bangsa Israel. Makanya kata hambaku itu kan tunggal, diganti hamba-hambaku supaya cocok dengan Israel people, tapi itu tidak dilakukan. Orang Yahudi menolak Yesus itu sebagai Immanuel, tapi nubuat Immanuel tetap ada di dalam kitab Nabi Yesaya, termasuk di naskah Laut Mati. Dan orang-orang Eseni, kelompok Yahudi yang memisahkan dari Yerusalem tahun 152 sebelum Masehi ini, menyebut diri sebagai Ose HaTorah, yaitu apa artinya pelaku Taurat. Dan plus satu lagi Kristen yang menyebut dirinya bahwa Yesus itu penggenap Taurat. Baik mereka yang percaya Alkitab Perjanjian Lama sudah digenapi, maupun mereka yang masih menunggu penggenapan. Satunya umat Allah dalam penantian, satunya umat Allah di dalam penggenapan, tapi kitab sucinya sama. Itulah sebabnya Rabi Moshe ben Maimun boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen, karena Kristen itu satu saudara dalam Taurat, tapi melarang mengajarkan Taurat kepada umat Islam. Saya ngomong begini juga tidak apa-apa kan, karena memang itu ada catatannya. Jangan mengajarkan Taurat kepada orang Ismaelim. Ismaelim itu sebutan untuk orang Muslim, karena kalau cocok mereka ambil Taurat itu untuk membenarkan pandangannya, kalau tidak cocok mereka tuduh palsu, karena kitab Taurat dianggapnya tidak diilhamkan dari surga. Nah itu konteksnya saudara-saudara. Karena itu ini bukti keaslian kitab suci. Masih ada banyak orang yang bertanya begini, kalau begitu apa makna ketuhanan itu? Pertama, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi artinya Tuhan itu adalah kepenguasaan, otoritas, ya, pengendali segala sesuatu. Itu artinya Tuhan atau Adonai atau Dominus bahasa Latin atau Lord bahasa Inggris. Lalu kedua,
bukti dari arkeologi. Naskah-naskah Alkitab yang tadi saya sebutkan, sekalipun orang Eseni itu munculnya kan zaman sebelum Yesus. Itu di dalam salah satu naskah di Laut Mati ditemukan, saudara-saudara, tentang Mesias yang akan datang. Itu fragmennya berjudul Mesias Langit dan Bumi. Apa yang dikatakan dalam salah satu fragmen naskah itu bunyinya Semayim ve'aret yisma'u lemasiho. Jadi langit dan bumi, surga dan bumi mendengar suara Mesiasnya. Ini penemuan arkeologi. Dan ini cocok dengan apa yang dikatakan dalam sabda Yesus, segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 2:36, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Lalu ada orang lagi bertanya, Pak, masa Tuhan kok mati? Tuhan gak pernah mati, saya bilang. Karena Tuhan itu jabatan. Dalam Alkitab ya, kalau Alkitab bahasa Inggris kan disebut Yesus itu Lord. Dalam kemanusiaannya Yesus disebut Lord. Tapi sebagai firman, Yesus itu adalah God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Firman itu sendiri adalah Allah. Tapi ketika firman itu datang ke dunia, dia digelari Tuhan. Telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan itu tidak sama dengan seperti istilahnya God dalam bahasa Inggris. Tuhan itu adalah Tuan atas segala Tuan. Itu artinya Tuhan. Maka kalau Anda membaca di dalam bahasa Inggris, Lord Jesus, kemudian Yesus itu wafat, tidak ada ganjalan. Karena Lord itu bisa merujuk kepada yang fisik dan yang non fisik. Yang fisik sebagai gelar, ya kan? Kalau Anda bahasanya Jawa, Gusti Yesus sedo. Artinya yang sedo bukan Gustinya, tapi Yesusnya. Karena Gusti itu adalah jabatan. Itulah maknanya ketika di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, yang sebentar lagi kita lakukan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Tuhan. Artinya kematian Gusti, kematian Lord. Karena sesungguhnya ini gelar, maka kalau dikatakan, dialah orang yang pertama membawa berita duka tentang wafatnya Presiden Soekarno. Dialah orang yang pertama kali membawa berita bahwa Presiden sudah dipanggil Tuhan. Presiden sudah dipanggil Tuhan. Yang mati presidennya apa Soekarnonya? Soekarnonya. Karena presiden itu gelar. Ya saudara-saudara. Dan di dalam bahasa Arab, baik itu Islam maupun Kristen, kata Rob itu bisa berarti untuk yang ilahi, bisa berarti untuk yang tidak ilahi. Misalnya dalam surat Yusuf ayat 50, ya, kata irji'i ila rabbika, kembalilah kepada Lordmu, kepada Robmu, itu diartikan manusia. Ya. Lalu dalam pembahasan misalnya tuan rumah itu adalah Robuddar. Rob itu bisa untuk dua-duanya. Bahasa Indonesia, Tuhan, dulunya Patih Majapahit pun namanya masih Tuhan. Tuhan Kanaka. Apa berarti Patihnya Majapahit zaman Wikramawardhana itu Lord God? Kan tidak. Tuhan Kanaka, Tuan Kanaka. Prasasti Minyeh 7 ditemukan di wilayah Aceh ya sekarang ini. Itu ada ungkapan Ilahi Rabbi. Ilahi Rabbi yang artinya Tuhanku. Allah, Allahku Tuhanku. Itu untuk Tuhan. Tapi di situ kata raja juga berarti sama digunakan kata Tuhan. Tapi Tuhan itu belum dimaknai secara eksplisit hanya untuk Sang Pencipta. Bisa untuk manusia, bisa untuk Allah. Konteksnya apa? Ketika perempuan Samaria bertemu dengan Yesus, perempuan Samaria mengakui bahwa yang ditemuinya ini nabi. Karena orang Samaria itu mengharapkan Mesias yang akan datang itu nabi. Dan dia mengatakan, sekarang nyata bagiku
tuanlah nabi itu. Ya. Karena apa? Kata kurios yang dipakai, tapi orang Samaria belum tahu bahwa Yesus yang dia temui itu adalah nabi. Ya, tinggi mana antara Tuhan dengan nabi? Kan lebih tinggi Tuhan, masa dia sudah tahu dia Tuhan, belum tahu dia nabi. Makanya dalam Alkitab terjemahan terbaru itu diterjemahkan tuanlah nabi. Tapi ketika Thomas bertemu dengan Yesus, bukti kebangkitannya bahwa Yesus itu bukan sekedar Tuhan biasa, tapi Tuhan atas segala Tuhan, maka Tuhanku dan Allahku. Itulah yang punya otoritas baik di surga maupun di bumi. Itulah yang kita sembah. Itulah yang kita ikuti. Dan yang sekarang tubuh dan darahnya kita terima hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dibicarakan oleh Juma di cuplikan videonya, dan juga kita sudah dengarkan penjelasan yang sangat baik dan sangat hebat dari Bapak Bambang Nursena. Tentu memberkati kita sekalian. Saudaraku dalam Tuhan, di cuplikan videonya kita bisa dengarkan bahwa Juma mengatakan kalau Yesus seorang Muslim. Nah, hal ini sebenarnya hanya berdasarkan opini Juma. Kenapa? Karena pada dasarnya Yesus itu bukan seorang Muslim. Kalau kita melihat Alkitab, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, maka kita bisa menemukan bahwa Yesus bukan seorang Muslim. Kalau dikatakan Yesus dari keturunan Yahudi, ya secara manusia benar, tetapi kalau dikatakan Yesus seorang Muslim, tentu itu hanya opini bukan fakta, karena faktanya Yesus adalah firman yang telah datang ke dunia ini, yang secara garis keturunan yaitu dia orang Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena dia dikandung oleh Maria bukan berdasarkan hubungan suami istri antara Yusuf dengan Maria, tetapi oleh kuasa Roh Tuhan, ya, Yesus boleh ada di dalam rahim Maria, dan setelah 9 bulan dia lahir, dan lahirlah yang namanya Yesus yang kita kenal, Sang Firman yang menjadi manusia. Ya, pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah Yesus. Jadi satu ayat pun dalam Alkitab tidak mendukung argumentasi Juma mengatakan bahwa Yesus seorang Muslim. Kalau kita meneliti Alkitab, maka kita tidak akan menemukan Yesus berstatus Muslim, karena di zaman Yesus aja Muslim belum ada. Ya, kita tahu bahwa Muslim ada di abad kurang lebih di abad ke-7 setelah Yesus, ya. Jadi itu sangat tidak tepat apa yang dikatakan oleh Juma. Nah, kedua, di cuplikan videonya Juma mengatakan bahwa kata Allah itu hanya ada di dalam agamanya dia, yaitu di dalam Islam. Tetapi itu pun saya katakan bahwa hanya berdasarkan opini Juma semata. Kenapa? Karena jauh sebelum Islam ada, kata Allah sudah digunakan oleh orang Yahudi. Ya, sebelum Kristen malah orang Yahudi telah menggunakan kata Allah, telah berjumpa dengan Allah. Misalnya, ya, bagaimana manusia pertama jumpa dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, ya, Musa berjumpa dengan Allah, ya, dan nabi-nabi lainnya, dan bangsa Israel juga bisa melihat Allah, bisa merasakan kehadiran Allah secara langsung. Jadi kata Allah itu jauh sebelum agama Islam sudah digunakan, gitu loh. Jadi bagaimana ceritanya Juma mengatakan bahwa nama Allah itu hanya ada di dalam Islam. Nah, ini pertanyaan besar buat Juma, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, menurut saudara, penjelasan siapa yang lebih tepat, ya, di video tadi? Apakah penjelasan Juma mengatakan bahwa nama Allah hanya ada di Islam dan Yesus seorang Muslim, atau penjelasan Bapak Bambang Nursena yang menjelaskan tentang nama Allah itu sendiri yang sudah digunakan jauh sebelum agama Islam,
dan Yesus bukan seorang muslim. Nah saudara dalam Tuhan, silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Dan di kesempatannya ya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang saat ini kita alami, apapun yang sedang kita gumuli, apapun yang sedang menghadang langkah kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, mari kita percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata bagi kita, dan percaya bahwa penyertaan Tuhan ada buat saya dan saudara. Yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya akan mujizatnya, dan juga memiliki jiwa yang tetap optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita selama kita hidup di dalam Tuhan. Nah saudara dalam Tuhan, semoga hari-hari kita menjadi hari-hari yang menyenangkan, menjadi hari-hari yang bahagia, dan kiranya sukacita surgawi senantiasa melimpah bagi kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.